Ya, apa pertanyaannya Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ahmad dari Tangerang. Ini Pak Haji mohon pencerahannya ya Pak Haji. Kemarin mama saya kan baru meninggal, kemarin baru 40 harinya. Saya itu punya utang Pak Haji ke mama saya 30 gram. Dan Yang punya utang siapa? saya Berapa? 30 gram 30 gram. emas Mas ke siapa? ke mama saya. Ke mama. Iya. Terus Dan kemarin pas habis tahlilan saya dikumpulin sama keluarga saya, keluarga rumah saya. Mama saya itu ada dua anaknya, beda bapak. Dan tiba-tiba mama kan tinggalin satu rumah sama satu kebun tuh. Tiba-tiba tuh mereka bilang ini rumah buat punya yang anak kakak saya. Saya cuma dikasih kebun dan saya juga nggak tahu itu di mana dan letaknya kayak gimana, dan saya nggak tahu. Dan saya dipaksa suruh bayar utang itu bagi. pertanyaannya apa? Terus gimana menanggapinya gitu bagi? Deketin nih. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya bayarnya ke siapa gitu bagi? Walaupun saya belum kelihatan itu buat cara bayarnya uangnya gitu. Bos, bisa gak jangan lo pikirin rezeki dari mana, uangnya dari mana, hartanya dari mana, jangan dipikirin, jangan dipikirin. Haji Marco waktu datang ke RDAY, dia maksain tahajud selama 7 bulan. Nggak tahu tuh kontrakan dari 6 bisa jadi 21 pintu. Dari mana ya uangnya? Dari mana ya? Nggak ada tuh. Jalanin, syukurin, nikmatin, jalanin, syukurin, nikmatin. Bos, lu punya anak gak? Punya bagi. Lu mikir gak waktu ML keberapa sama istri lu, bini lu bisa bunting? ML yang keberapa? Gak tahu, karena berbuat, bikin. Gak tahu bini lu meletus. Dan ini Pak Haji, yang kemarin sebelum alat kelamin itu, istri saya kan ngejalanin nih, baru 7 hari itu dia udah datang bulan Pak Haji. Itu gimana? Apa? Kan ngejalanin yang udah alat kelamin itu kan 9 hari. Nah, yang ke-9 itu istri saya datang bulan. Istrinya gimana? Istri saya datang bulan. Datang bulan. Gak apa-apa, diterusin lagi. Diterusin aja. Jangan kok baru sekian bulan istrinya udah main. Jangan, diterusin lagi. Haji Marco juga kan begitu. Bos, tau gak? Lo masih mending lo praktekin ilmu RDAY nggak diganggu sama setan, nggak digodain sama setan. Haji Marco digodain sama setan. Cerita. Iya, waktu itu masih tahun 2015 awal. Jadi saya bisa hajut, musolanya masih bambu dan juga dari papan. Kebetulan waktu itu saya biasanya ada Pak Tony di situ, tapi kalau itu cuma saya sendiri. Dan biasanya juga ada Pak Dalian, tapi karena malam itu cuma saya sendiri, jadi sholat tahajudnya singkat. Biasanya saya pulang, kadang-kadang minta diantarin ikut ke depan dong, gitu, karena mobil saya udah dikasih ke RDAY. Jadi saya jalan ke depan, lewat pintu belakang Pak Haji ya, terus nungguin mobil angkot, tapi ternyata mobil angkotnya lalu datang. Tiba-tiba ada mobil, ada ojek. Pak, ojek Pak, sedang maaf saya cuma punya uang 5.000 naik angkot aja. Apa-apa nanti aja. Terus saya bilang ya udah, saya naik. Bapak tua itu bilang, Pak, setiap malam Bapak tahajud jadi RDAY. Iya betul. Dia bilang begitu. Terus dia bilang itu, anak saya juga kan ngaji di situ. Gitu. Siapa nama anaknya? Tunung. Terus itu, ya saya bilang, mudah-mudahan itu bukan bapaknya anaknya Hatim ya. Saya juga kalau memang itu kembali ke bapaknya Hatim. Jadi saya naik, biasanya kalau di RDAY itu ada banyak polisi tidur, ganjiluk gitu. Tapi malam itu enggak, itu benar-benar lurus terus. Terus saya pegang, karena saya takut juga Pak, bibir saya
Biasanya di pinggir jalan itu ada orang yang pada apa bakar ban, atau orang mau ke pasar, atau orang lagi mandi atau mau mandi atau apa gitu. Terus malam itu sama sekali sepi-sepinya. Cuma ada buru apa cuit gitu doang yang ada baru. Jadi malam itu karena saking ya siapa aja kan itu Pak supir ojeknya. Ya Allah Pak, itu pos kayak apa sih orang atau bukan ya, terus saya nggak peduli, pokoknya saya harus sampai rumah gitu kan, sampai ke tempat pertigaan Cikampak itu saya mau bayar, orangnya nggak ada, udah supir ojeknya nggak ada. Mungkin saya bilang mungkin karena dia ingin balik lagi cari muatan. Jadi saya pulang sampai rumah itu jam 2 pulang udah sampai rumah. Saya bilang, "Pak kok cepet banget datang di rumah?" Iya, saya bilang, "Saya tadi naik ojek." Oh ya udah gitu. Besoknya saya udah mau datang lagi ke kandang, saya sediain uang 15.000 karena ojek ini dari kandang ke depan itu 15.000. Terus kalau orangnya itu nggak ada, saya naik ojek lain, namanya Mang Didin. Mang, ini tolong ya kalau ketemu orang namanya Entis, tolong bayarin ya uangnya ini 15.000 karena kemarin saya ini Pak Haji. Maksudnya apa Bang Udin? Itu Entis itu tahun lalu itu tabrakan di Lasinanya, kepalanya pecah, dan ini kebetulan kayaknya ini pas dia itu satu tahunnya meninggalnya si Entis itu. Terus saya bilang, "Mang, tolong dong saya nitip aja nanti kalau sahabatnya memang ketemu uang itu 15.000 itu. Nggak mau Pak Haji, pokoknya terserah Pak Haji, saya nggak mau bayarin uang itu ke sirkus gitu." Jadi saya sampai ke Pandang, saya bilang Pak Ustaz, itu saya kemarin naik ojek namanya Mang Entis. "Hah, si Entis gitu? Bapaknya sih Nunung gitu." "Iya kali dia sih anaknya lagi di RDAY gitu." "Kalau mati gitu Haji, kalau dekat Pak Haji ngobrol lagi di RDAY, Pak Haji lagi bener lagi ada privat, saya selama lagu Pak Haji bilang ada apa?" Terus saya ceritain, "Ini Haji Marco semalam naik ojek maknya bapaknya si Nunung gitu." "Ah, kalau Pak Haji sudah mati dia itu." "Ya Pak Haji, nggak tahu saya kok bisa naik ojeknya itu gitu." Nah lo gitu, terus akhirnya dicari tahu sama Ustaz, ternyata pas malam itu 1000 harinya 1 tahunnya Entis itu meninggal, dia pas diselamatkan. Jadi malam itu saya naik ojeknya bapaknya si Nunung itu, memang dia tukang ojek, dan Nunung itu lagi di RDAY, yatim RDAY. Akhirnya nyebar tuh orang-orang tahu kalau saya naik ojek goib. Besoknya saya ketemu si Nunung, "Ini uang buat kamu aja 15.000. Kemarin saya naik mau ojek papa kamu." "Oh iya Pak Haji, iya saya dengar katanya Pak Haji naik ojek bapak saya." "Iya gitu. Pak Haji, nanti kalau ketemu lagi Nunung kirim salam ya." Dia saya bilang, "Wah nggak mau." Jadi ketika sesuatu yang nggak mungkin, ternyata di kandang B itu bisa ada kejadian yang mungkin. Jadi mungkin karena setiap malam saya tahajud selama di situ, mungkin almarhum anak-anak yatim pada ngeliatin kali Baji ya, bahwa saya suka tahajud di situ. Jadi itu ceritanya tentang ojek goib yang pernah saya naikin. Mudah-mudahan bapak-bapak nggak dapetin hal-hal seperti saya yang horor banget. Jadi kalau saya ingat orang lain, "Haji Marco cerita dong tentang ojek gaib," saya langsung merinding terus. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Wow. Bayangin bos, Bapak Haji Marco, dia meraktikin ilmu RDAY tahajud tiap malam selama 7 bulan sampai ketemu bapaknya anak yatim. Wow, sampai naik ojek, sampai dipegang tuh pahanya kayak kapas. Nah, bapak dan ibu kan nggak ngalamin sebegitu dahsyat. Udah jalanin aja bos, jalanin sambil disyukurin, sambil dinikmatin. Kalau kita kebanyakan apa Pak? Komen mulu,
kok belum terkabul ya, gue kurang apa ya, gue kurang apa ya. Allah nggak mau jawab, yang jawab langsung Haji Marco, kurang ajar. Ya boleh, jalanin, syukurin, nikmatin. Terus ini masalah warisan saya ungkit apa nggak usah Pak Haji? Jangan diungkit. Nanti kalau Bapak cair, nanti kan Bapak punya uang sendiri dari Allah, ngapain diungkit? Amin. Jangan Pak, saya warisan dari bapak kandung saya. Kita di orang Kutoarjo kan, bapak kandung saya meninggal, saya umur 3 tahun. Itu warisannya banyak, jatah buat saya, jatah buat kakak kandung saya, kan bapak saya nomor 1. Itu diambilin sama adik-adiknya, diambilin sama keponakannya. Sekarang adiknya bapak saya semuanya mati. Udah, cucunya yang ngambilin, sekarang yang nempatin pada mati. Oh, bos, kalau warisan jangan diributin, udah aja dilepasin aja. Legowo namanya, legowo. Ya, nanti Allah ganti. Amin. Lo praktekin aja ilmu RDAY, bos. Alhamdulillah bos, saudara kandung bapak saya kan ada 5, ada 4, ada 5 ya. Nah, nggak ada satupun yang punya mobil Hummer, nggak ada satupun yang punya mobil Rubicon, nggak ada yang satupun punya mobil Velfire. Saya Velfire-nya 2, Alphard-nya 2. Wow, tepuk tangan dong. Udah, praktekin ilmunya Allah aja. Yaitu tadi, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, seperti surat Al-Muzammil, seperti Abdurrahman bin Auf. Bisa? Insya Allah bisa. Pasti Paksain bisa. ya. Pasti bisa. Nih, yang hadir di sini, kalau bapak dan ibu bisa meraktekin ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, saya berangkatin umroh gratis bersama anak yatim bulan Desember. Mau gak? Mau gak? Ya udah. Mau bonus lagi gak? Oh, dasar. Terima kasih Pak Haji. Ya. Paksain bos, paksain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari dari Jakarta. Alhamdulillah saya tadi dari rumah jam 6 naik motor. Alhamdulillah dari rumah pasti ketemu Pak Haji, pasti bisa ngobrol sama minta pencerahan dari Pak Haji. Alhamdulillah saya sudah melakukan ilmu RDAY dan naik motor ibu di depan apa di belakang? Di depan, di belakang berdua sama kawan. Oh, kawannya di depan, iya, ibu yang di belakang. Ya. Jadi alhamdulillah selama 2 bulan saya sudah alhamdulillah bisa menyelesaikan 12 juz Pak Haji. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Dari jam 6, dari jam 12 sampai dengan jam 6. Yeah. Dan itu bertahap tentunya. Jadi selama 3-4 kali saya lakukan lagi dan alhamdulillah masih tetap konsisten. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya tadi, saya ada rumah di Sentul yang akan dilelang. Jadi saya rumahnya di mana? Di Victoria, di Taman Victoria Pak Haji. Jadi tadi saya yakin saya mau minta tolong Pak Haji yang beli rumah saya. Gitu Gak Pak Haji. mungkin. Murah Pak Haji, murah. Victoria rumahnya kecil. Oh, iya, rumah betul. saya kan 2000 meter. Betul. Gak Ya. mungkin. Saya kan lari-lari, ML di sana selesai di sini. Ya. Kalau di Victoria saya ML di rumah tetangga, selesainya di rumah Pak RW. Iya. Terima Pak RW. kasih. Itu aja sih Pak Haji untuk rumah segera akan dilelang. Jadi mungkin nanti caranya yang mungkin saya belajar dari Ibu Nadia untuk bisa bagaimana rumahnya tidak dilelang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Bapak dan Ibu, kalau rumahnya mau dilelang, kenapa nggak pakai ilmunya Allah aja? Ibu fotonya ibu setiap tahajud dibawa tuh fotonya, setiap baca Quran itu buat batas yang 12 juz. Fotonya buat batas di Al-Quran. Manjur gak? Saya mau punya mobil Rubicon, foto mobil Rubicon, pas baca Quran itu buat pembatas. Siap. Bohong enggak? Begitu. Ya. Begitu juga ibu. Siap, Mau apa Haji. hajatnya? Fotonya buat pembatas. Dibawa. Bawa keinginan kita, Bapak dan Ibu, keinginannya dibawa di saat Bapak dan Ibu lagi ibadah. Siap. Oke? Ya, baik. Terima kasih Pak Haji. Yo. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Dodi dari Depok Tawangan. Mana suaranya? Saya Dodi dari Deketin mic-nya.
Saya Dodi dari Depok Sawangan. Dodi dari Depok Sawangan. Iya, betul. Pertanyaan apa? Saya diminta tolong sama sepupu untuk jual tanahnya yang ada di Gagalur 1000. Ambil tanahnya, diajak ngomong di rumah. Kamu nanti laku lewat saya ya. Kamu nanti laku lewat saya ya. Kamu laku lewat saya ya. Terus diajak ngomong. Terus ngomong sama tanahnya, diajak ngomong. Sudah ditawar tapi di bawah pasaran, dia kepinginnya 5 juta semeter gitu Pak Haji. Ya udah diajak ngomong. Atau tanahnya dibungkus pakai celana dalam bapak yang gak ganti 9 hari. Nanti keluar cacing nggak tuh? Jadi nanti ternak cacing. Iya. Ya baik, terima kasih Ya. Pak Haji. Assalamualaikum. Manjur. Ya. Bapak dan Ibu, saya mau yang hadir di sini rumahnya harus luas seperti rumahnya Haji Marco. Haji Marco rumahnya hampir 1000 meter. Rumah saya luasnya di atas 1000 meter, hampir 2000 meter. Bapak dan Ibu juga harus. Ini kan enggak. Rumahnya Bapak dan Ibu, temboknya dempet sama tembok tetangga. Aduh, saya nggak mau. Kenapa Pak Haji? Kalau Bapak dan Ibu ML, tetangga belakang keberisikan. Dakduk. Ya, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya, pertanyaannya apa? Saya Sumiati dari Bekasi. Sumiati dari Bekasi. Ya, yang aslinya Kutu Arja yang kemarin saya WA Pak Haji. Saya datang ke sini. Ya. Ya, Ada pertanyaan nggak? Ada. Kemarin kan suami saya habis cair 50. Apa? Habis cair 50, Pak Haji. Habis Cair berapa? 50. 50 juta. Ya. Praktekin ilmu RDAY apa cair 50 juta? Saya kan 1 minggu kan bosnya Deketin mic-nya. 1 minggu kan bosnya dihubungin nggak ada jawaban. Terus saya WA Pak Haji pagi. Terus kan nggak dijawab ya. Terus tapi tiba-tiba sorenya bosnya nelpon. Saya makanya yang ilmu alhamdulillah dari pertama pakai RDAY yang saya jalani alhamdulillah terus. Ilmu syukur. Oh, Ibu ngucap alhamdulillah. Ya. 999 kali. Iya. Sehari 27 kali minimal. Iya, kadang segitu, kadang 9, kadang 7 kali gitu, Pak Haji. Tapi saya yakin pasti. Oh, yakin. Ya. Belum 27 kali tapi yakin. Iya, dulu waktu pertama kan saya ngamalinya itu 7 kali itu alhamdulillah 1 minggu langsung terkabul. Oh, ya. Ya, terus Selain ngucap alhamdulillah 999 kali, Ibu meraktirin ilmu apa lagi RDAY? saya ikut sedekah subuh Mbak Tati tadinya. Apa? Sedekah subuh Mbak Tanti. Saya di grupnya Mbak Tanti. Oh, grupnya Mbak Tanti. Ya. Sedekah subuh itu 50 Sedekah subuhnya 50.000 tiap Ya. hari. Iya, waktu Mbak Tanti masih di RDAY itu saya nggak pernah bolong, Pak Haji. Mbak Tanti di RDAY nggak pernah bolong. Ya, nggak pernah bolong. Saya terus privat juga, sering privat. Dulu seminggu sekali privat yang 2 juta. Ya. Sekarang ada pertanyaan nggak? Iya, ini Pak Haji kan suami besok mau ada itu ditawari sama bos lagi, ada di Semarang. Itu katanya tinggal nunggu gambarnya, itu bikin gudang dari nol. Itu saya minta itu Pak Haji disabdain biar itu jadi goal. Pasti. Bisa gak suaminya sekarang serumah gak sama ibu suaminya? Sekarang lagi di rumah ya? Ada di rumah. Nanti ibu pulang dari sini, remes alat kelamin ibu, usapin di mukanya dia. Kira-kira suami ibu wajahnya hitam apa putih? Hitam. Nah, diusapin sampai warnanya mukanya putih. Bisa? Bisa, Pak Haji. Bisa. Dulu udah pernah dulu Pak Haji dulu. Alhamdulillah suami saya kan minta 30 juta ya. Sayangnya 50. Itu juga saya meraktekin yang alhamdulillah gitu. Udah pernah belum nyuwuk suaminya? Belum. Camahan? Belum pernah. Nah, coba dipraktekin dulu. Remes alat kelamin ibu, Ya. usapin ke wajahnya suami sebelum berangkat ke Semarang. Oh, Nanti ya. kalau udah sampai di sana, suami suruh remes alat kelamin buat salaman sama orang
proyek di sana, nanti cair. Sama bosnya, Pak Haji. Iya, sama bosnya. Ini kan kemarin gambarnya udah di laptop, katanya mau dikirim, tapi sampai sekarang belum dikirim. Pasti nanti dikirim. Amin. Praktekin dulu. Oh ya, amin Pak Haji. Bisa? Bisa. Oke, yuk. Ya, terima kasih Pak Haji. Yo, Bapak dan Ibu. Bos, hitungin tamunya laki berapa, perempuan berapa, Bos? Buat disiapin makanan, Bos. Kopinya kira-kira berapa tong tuh? Kopi cair maksudnya. Yang udah pakai rendam ada dalam saya. Aduh, jadi keceplosan. Hitung, Bos, lakinya berapa, perempuannya berapa. Japri ke pemilik hotel, Bos, biar disiapin makanan sama minuman, kopi, teh, coklat. Yuk. Yuk. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya punya anak Pak Haji umur 6 tahun. Bapak punya anak umur 4 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Ya. Jadi sama dokter. Laki perempuan? Perempuan. Pertanyaannya apa? Sama dokter divonis TBC, sekarang sedang menjalani minum obat yang sakit apa? 3 bulan. TBC Pak Haji. TBC? Ya. Obatnya susu kambing, Bos. Cari susu kambing cair atau susu kambing beku, diminumin selama 99 hari. Kalau anaknya nggak mau, susunya dicampur sama gula aren, susunya dicampur sama. Kalau kita tuh di kandang, Bapak dan Ibu nanti kalau ke kandang bisa minum gratis, namanya SGM dari susu kambing. SGM, susu gairah malam. SGM, susu gairah malam. Ada lagi susu kolor hijau, susu kambing beku di jus pakai sari kacang hijau. Ada lagi susu apa lagi? Susu kolor hijau, susu gairah malam. Itu susu apa lagi tuh? Hah? Nah, jadi susu janda muda. Oh, susu kambing pakai kelapa muda di jus. Jadi Bos pakai susu kambing, Bos, anaknya Bos. Manjur kok, tetangga saya sakit TBC sembuh tuh, Bos. Pakai susu kambing. Susu kambing ilmu beku, susu kambing beku terus dikukus. Jangan susu kambing yang yang bubuk, jangan yang bubuk. Kalau bubuk takutnya bohong. Susu bubuk cair. Atau anaknya suruh deketin, dikontrakin rumahnya yang dekat peternakan kambing perah daripada umurnya pendek. Obatnya itu. Ada lagi? Ya, satu lagi Pak Haji. Saya udah pernah privat Pak Haji. Terus waktu itu Pak Haji menganjurkan Apa? Waktu itu saya pernah privat. Terus Pak Haji menganjurkan untuk minum air cebokan alat kelamin selama 9 hari karena ada kodamnya. Saya lakukan itu selama 9 hari Pak Haji, tapi belum terasa gatal-gatal. Saya ulangi lagi 9 hari yang kedua, belum ada tanda-tanda juga. Terus sampai 9 hari yang ke-9 saya ulangi sampai 3 kali Pak Haji, udah 3 kali 9 hari. Nah setelah itu saya bingung nih terus atau gimana. Nah terus saya tanya ke istri saya, kan sebagian air saya kasih ke istri juga. Nih Pak, ciri-cirinya ya. Kalau orang motornya masih motor cicilan, mobilnya masih mobil cicilan, rumahnya masih rumah cicilan, nih yang repot nih, lebih parah lagi. Punya pasangannya masih cicilan. Nah, berarti di badan Bapak ada khodamnya, ada jinnya, itu dihilangin dulu. Atau Bapak sholat ba'diyah qobliyahnya nggak boleh bolong. Nanti kan khodamnya keluar, nanti otomatis lunas sendiri. Otomatis lunas sendiri tanpa. Itu aja. Ada lagi? Pertanyaannya itu saya harus melanjutkan atau bagaimana? Lanjutin dong, karena sampai 9 kali. Yang saya lakukan sebelumnya justru malah istri saya yang berasa gatal-gatalnya Pak Haji. Nggak apa-apa Bos, nggak apa-apa. Bos praktekin aja, walaupun yang Bapak yang praktekin istrinya yang gatal, nggak apa-apa. Jadi Bapak praktekin
istri bapak alat kelaminnya gatel, buru-buru bapak tengokin, bapak lihat, bapak amatin, bapak beli teleskop, bener gak tuh? Tahu gak teleskop? Kaca pembesar. Ya, paham Pak Haji. Ya, jadi istri suruh telanjang, alat kelaminnya dipakein alat pembesar. Besar gak? Ngecil gak? Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Yuk. Bos, ayo. Yo, ibu mana? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Mesia dari Jakarta. Ya. Pertanyaannya, saya baru melahirkan tapi suami saya meninggalkan saya Pak Haji. Kenapa? Baru melahirkan tapi suami saya meninggalkan saya. Dalam keadaan Ibu baru ngelahirin. Suaminya kenapa? Meninggalkan saya. Ninggalin kamu. Berarti ada sesuatu di kamu. Iya mungkin. Iyalah. Sekarang baru ngelahirin berapa hari? Anak saya kemarin 2 minggu. Baru 2 minggu. Istrinya udah ninggalin. Suami kamu udah ninggalin. Dalam keadaan iya, rumah yang harus dikosongin dan anak-anak saya tidak sekolah. Gampang lah Bu, ambil celana dalamnya dia yang ada di rumah, ada gak? Tapi saya udah nggak mau mikirin, mau fokus ke anak-anak aja Pak Haji. Itu suami yang keberapa? Kedua. Wah, tepuk tangan dong. Kalau bisa dapat sama dia gimana ceritanya? Ya manusia laki-laki mau bertanggung jawab menyayangi anak-anak saya Pak Haji. Terus? Ya udah. Kamu nikah sama dia dapat berapa anak? 2. Nikah sama suami yang pertama anaknya berapa? 3. Jadi semuanya 5. Iya. Nah rencananya kamu mau tuker tambah suami apa mau ngelanjutin sama dia? Mau fokus ke anak-anak aja Pak Haji. Kenapa nggak mau tuker tambah? Ini mumpung banyak peluang nih di depan. Kenapa nggak mau tuker tambah? Biar anak-anak saya bahagia Pak Haji. Bahagia. Ya udah jangan nikah lagi. Iya. Ya. Dengan saya. Sini Mbak Ria nih, ayo duduk. Ini tamu saya nih luar biasa. Ayo duduk, duduk. Ayo, sehat. Vivi. Ya udah, jadi maunya dia nggak balik lagi atau gimana? Kedepannya lebih baik lagi untuk anak-anak saya, hidup saya sama anak-anak aja Pak Haji. Itu pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal mbaknya ibadahnya ke Allah ditingkatin. Iya. Mbaknya kan ibadahnya ke Allah gak ditingkatin. Dan Pak Haji saya lapang, nggak sedih, pengennya fokus ke anak-anak aja. Jadi nggak mikirin dia sama sekali. Mau dia kayak gimana saya tidak terlalu mikirin dia. Ya udah bangun jam 00 senyum mandi pagi paksain baca Quran 12 juz bisa gak? Bisa Pak Haji. Ya udah paksain. Nanti saya kasih bonus. Berangkat haji visa Furoda 2026 mau gak? Mau Pak Haji. Ya udah, jangan nangis dulu. Saya maunya beser dulu. Lu apa-apa nangis, apa-apa nangis. Gue maunya beser. Iya. Oke? Pak Haji kan saya mau nanya ke ilmu keaslian lokal itu ilmu nenek nih kan berhubung saya baru melahirkan bisa nggak untuk anak saya yang bayi itu Pak dengan mengucap hajat saya? Boleh, boleh. Masa nggak boleh? Baik, ibadah ke Allah kan semuanya boleh. Gak harus suami karena kan kamu, Pak Haji? Ya enggak. Kan kamu lagi baru ngelahirin. Alat kelamin kamu kan masih pendarahan. Masih pendarahan nggak? Nifas. Masih nifas nggak? Udah lewat 40 hari. Coba bapak-bapak periksa dulu bener gak? Lo AO aja. Ini ada pakarnya paling depan nih, usianya 69 tahun, istrinya 15 tahun. Ini yang depan tuh yang pakai topi putih. Ya Pak. Ya udah, praktekin ya. Pak Haji mau tanya bos sekali lagi. Boleh. Anak saya kan nggak sekolah, dia udah kelas 6 karena belum saya menyelesaikan administrasi. Jadi harus diselesaikan, kalau tidak anak saya bisa mengulang 1 tahun katanya dari pihak sekolah kalau tidak menyelesaikan administrasi itu Pak Haji. Jadi pertanyaannya apa? Biar bisa sekolah untuk mengikuti ujian kelas 6 ini. Mbaknya suwuk ke putrinya atau putranya Haji Marco
anaknya diterima di IPB tanpa tes, jalur undangan, nama kampusnya IPB Dermaga Bogor. Praktekin. Iya, jadi pas anak saya udah kelas 3 itu sama istri saya sering dilangkahin setelah sholat isya masih pakai mukena dan nggak pakai BH dan pakai celana dalam. Jadi anak saya selalu dilangkahin sebelum tidur, teteh pasti masuk jalur undangan universitas yang teteh mau. Kata anak saya amin, amin. Jadi langkahin 9 kali. Itu saya nggak tahu berapa kali, kata Pak Haji sih 9 kali ya, tapi yang tahu pasti istri saya, karena kadang-kadang saya ngeliat, kadang-kadang nggak. Alhamdulillah anak saya diterima di IPB dengan jalur undangan, lulus di vokasi itu. Dan anak saya juga dia mau jadi pramugari. Iya. Sama istri saya tetap sama juga disuruh ke wajahnya pasti anak mama jadi pramugari tahun ini, bulan ini dengan gaji terbaik. Alhamdulillah sekarang anak saya lagi ke Makassar, lagi terbang. Alhamdulillah, gitu. ya Pak. Jadi ilmu kearifan lokal RDAI memang kadang-kadang nggak masuk akal, tapi buktinya nyata dan ada, dan saya juga alamin. Kalau nggak percaya bisa tanyakan ke istri saya di pojok sana tuh. Itu rajin banget untuk istri anak, sama untuk anak-anak yang agak, maaf ya, saya punya anak nggak semuanya pintar, jadi disuruh kalau mau tidur, kalau nggak mau mama mau sekolah dulu, istri saya pasti megang ini dulu, langsung cium tangan. Terus dengan kata-kata pasti anak mama dapat ranking, dapat berprestasi. Itu alhamdulillah dari anak yang nomor 3 sampai anak nomor 2 itu nilainya nggak ada dari lebih rendah dari 95. Semua 96 ke atas semuanya. Bagus. Dan anak saya itu bukan anak tipe-tipe anak pintar dan juga rajin belajar. Biasanya main game, terus lempar gitu ya uang sekolah. Jadi dengan keyakinan kita bilang pasti ranking, dapat ranking, prestasi itu alhamdulillah dua-duanya anak saya laki-laki itu nilainya paling rendah itu 96, yang lainnya 97, 98, 99. Bagus semuanya dua anak itu. Harus yakin ya Pak, Ibu ngerjainnya. Ya, baik. Ya, yang lain. Terima kasih Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Kang Sabeni, terapis dari Serang. Pertanyaannya. Alhamdulillah saya mau testimoni sama bertanya. Masalah bertanya nerusin yang tadi tanah. Ya, pertanyaannya apa? Tanahnya yang diajak ngomong itu tanah yang mau dijual atau tanah yang mau dimaklarin? Iya, saya maklarin tanah itu. Ya, diajak ngomong. Diajak ngomong terus. Kalau Bapak jual tanah kuburan, Bapak ngambil tanah kuburan, diajak ngomong. Kan ada tuh marketing kuburan tuh. Enggak. Di mana? Sandiago Hill. Iya. Dia kalau jual nggak pernah satu lubang, selalu dia jual corporate. Suami istri, anaknya 5, cucunya 13. Tuh 13 lubang. Diajak ngomong. Terus sambil dikencingin nggak Pak? Kencinginnya di rumah. Soalnya kalau ngencingin di situ nanti alat kelamin Bapak panjang. Sehari rumah. berapa kali? Sehari? Hah? Sehari 3 kali apa 9 kali? Sehari 3 kali. Lama biar tetangganya pada pingsan. Sekali aja. Sekali aja. Cukup. Setiap hari ya? Iya, soalnya tuh wanginya luar biasa. Iya. Oke. Yang kedua, testimoninya semenjak kenal ilmu RDAI, ngamalin bangun jam 00, senyum, mandi pandan, walaupun belum 12 juz, tapi banyak yang berhasil gitu. Iya, nggak apa-apa. Nah, mau saya, pasien saya itu tadinya kan seminggu itu 4, 3. Semenjak kenal RDAI ini, alhamdulillah sehari ada 3, 4. Seminggu itu minimal 20 lebih gitu. Boleh, nanti dipraktekin ya.
biar hajatnya cepat terkabul. Bapak dan Ibu, setelah saya pelajarin ya satu ilmu RDA, ya ilmu RDA satu, nggak taunya kenapa hajatnya lemot. Karena kita tiap pagi didoain nama malaikat yang tiap pagi dua malaikat turun. Doanya satu apa, entah diterangin lagi sama Pak Kiai. Ya, Pak Kiai nerangin lagi lebih tegas lagi. Jadi yang namanya sedekah subuh jangan sampai bolong. Sedekah Jumat barokah jangan sampai bolong. Sholat badiah qobliyah jangan sampai bolong. Sholat tobat jangan sampai bolong. Bangun jam 00 senyuman di pagi tahajud baca Quran 12 juz, usahain jangan sampai bolong. Nah, tentang Bapak dan Ibu sampai sekarang hajatnya lemot, itu ada di doanya malaikat subuh, sedekah subuh. Gak apa-apa ya Pak Kiai yang nerangin, gak apa-apa kan? Jangan saya, gak apa-apa ya, biar semangat ya. Pokoknya kalau Bapak dan Ibu terkabul, saya kasih bonus, kita berangkat umroh akhir tahun ini bareng-bareng. Mau gak? Iya, biar nanti kita tawaf bareng, sa'i bareng. Nanti ijab di atas pesawat sama anak yatim. Ibu bapak berijab, anak yatim di dalam pesawat ngaminin. Jadi ijabnya di atas awan. Kok di atas awan? Kan awannya di bawah, pesawatnya kan naik awan. Nah, bapak ibu sambil peluk, ibu peluk anak yatim sambil bisikin, sayang aminin hajat bunda ya. Nah, nanti ibu tinggal ngomong, hajatnya apa bun? Nanti anak yatim gitu, ibu tinggal ngomong, tuker tambah pasangan. Nah itu nanti yatim bohong nggak ngaminin, langsung kan petir. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Kiai Dadang dan Pak Kiai Ginanjar. Ayo bos, mana mic-nya? Satu pinjem bos, bentar nggak apa-apa. Terangin dong dahsyatnya sedekah subuh, sedasarnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sedekah hari Jumat seperti sedekah di bulan Ramadan. Sholat badiah qobliyah wajib, bos. Ya. Berdua bos, ayo. Ya, alhamdulillah Kiai Dadang, tapi demi pengalaman yang disampaikan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak, menurut Pak Dadang bagaimana nih? Soal apa kata Pak Haji tadi ya, kan rata-rata jadi dipandang dari sudut agama tadi yang tadi Pak Haji mengatakan bahwa subuh sedekah apa namanya, sholat qobliyah subuh jangan sampai bolong ya kan, subuh qobliyah kan. Nah, tapi bukan berarti sholat qobliyah lebih penting daripada sholat wajib ya kan Ustaz? Apa yang membuat sholat qobliyah ini jadi istimewa di waktu subuh? Silakan, please. Kalau kepada laki-laki please, kalau perempuan plus. Mana? Baik. Jadi subuh itu luar biasa, Bu. Mamin yaumi yusbihu. Jadi malaikat itu turun di waktu subuh. Ya, Bu ya. Malaikat apa? Malaikat turun. Jadi Allah itu mengirim 2 malaikat di waktu subuh. Malaikat yang satu mendoakan. Nah, ibu pengen mendapatkan doa dari malaikat, doa yang baik apa yang tidak baik? Yang baik. Jadi malaikat itu diutus oleh Allah, 2 malaikat. Itu malaikat yang pertama, dia mendoakan kepada hamba Allah, umatnya Rasulullah yang bersedekah subuh. Ya Bu ya, bersedekah apa? Sedekah subuh. Tadi saya sampaikan as-sadaqatu tasudu sab'ina baban minasu. Sedekah itu mencegah 70 macam pintu bala. Dan juga malaikat, ya Allah ya Rabb, kata malaikat, ini orang yang bersedekah subuh, ganti rizkinya, lipat gandakan pahalanya,
kabulkan hajat-hajatnya. Kata siapa? Kata malaikat. Jauhkan dari berbagai macam bala. Tetapi al-bakhilu, orang yang bakhil, orang yang menahan hartanya, dia tidak mau sedekah, sayang dengan hartanya. Harta itu milik siapa, Bu? Milik Allah. Jangankan harta, pangkat dan jabatan, nyawa yang kita pakai saat ini bukan hak mutlak punya kita. Kita hanya diberikan hak guna pakai oleh Allah. Ketika Allah akan ambil nyawa kita di mana saja, kapan saja, tidak dapat berbuat apa-apa. Betul? Nah, ini malaikat yang satu mendoakan, ya Allah, ini yang bersedekah subuh, lipat gandakan pahalanya, kabulkan hajat-hajatnya. Semua kebaikan-kebaikan tentang kita disampaikan oleh Allah, oleh malaikat. Tetapi malaikat yang satunya, dia meminta kepada Allah, orang yang bakhil, tidak bersedekah, ya Allah, berikan kehancuran kalau dia usah bangkrutkan dia. Tuh. Itu bagi yang punya uang tapi tidak mau bersedekah. Yang tidak mau bersedekah. Yang tidak mau bersedekah. Jadi itu doa yang disampaikan oleh malaikat kepada orang-orang yang berlebihan tapi tidak mau bersedekah. Tapi bagaimana dengan yang nggak punya uang, Ustaz? Memang ada penyempitan pembuluh dompet, radang ATM. Bagaimana supaya dia tetap punya pahala sedekah? Jadi kalau nggak punya uang itu, saya bilang itu bohong itu. Bohong kalau kita nggak punya uang. Jadi gini, Bu, niatkan di dalam hati kita, tekadkan, paksakan untuk bersedekah. Bohong kalau kita nggak punya uang. Jadi jangan kita sedekah itu jangan waktu di lapang saja, disempit pun kita usaha untuk apa? Berupaya untuk bersedekah. Bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Guru kita mengajarkan tentang sedekah, lalu menekankan tentang membaca Al-Quran, lalu menekankan juga untuk salat qabliyah dan ba'diyah. Tadi saya sampaikan juga tadi kan, orang yang salat sunnah 12 rakaat, dua qabliyah ba'diyahnya, itu akan dibangunkan baitul jannah, rumah di surga. Ini diajarkan oleh guru kita. Lantas dalam kondisi apapun Ibu, dalam kondisi apapun Bapak, kita ucapkan Alhamdulillah. Ketika Rasul menerima kabar yang tidak baik dalam kondisi apapun, Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tetap milik Allah, segala sesuatu ketetapan dari Allah. Betul? Nah, gitu ya Bu ya. Sedekah ya Bu ya. Mau nggak sedekah? Mau nggak? Oh, Bu, jadi gini, uang kita Bu ada di bank. Ibu punya uang di bank? Punya tabungan nggak? Kita punya uang di ATM, punya di ATM. Itu bukan uang kita Bu, itu masih uang gaib. Belum tentu bisa kita nikmati Pak. Yang sudah punya kita adalah yang sudah kita sedekahkan, ya Bu ya. Halal belum tentu bersih, bersih belum tentu manfaat, manfaat belum tentu maslahat. Nah, dengan sedekah itu, dengan gemar bersedekah, insya Allah rezeki kita akan bertambah. La in syakartum. Terus apa artinya? Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Orang-orang apa? Bersyukur maka akan ditambah nikmat. Akan ditambah nikmatnya. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang tidak bersyukur, artinya orang yang bakhil, sayang kita berinfak, sayang kita bersedekah, maka azab Allah begitu pedih. Makanya orang pelit itu Bu, itu sakit-sakitan ya Bu,
sakit-sakitan kalau orang yang pelit itu. Makanya yuk guru kita mengajarkan sedekah subuh, jangan bolong kita sedekah, karena kita harus menerima apa didoakan oleh malaikat Allah, mendoakan kita agar apa orang yang bersedekah itu dilapangkan rezekinya, dan malaikat di atas langit istaghfarat ilahil malaikati bis samawat, mendoakan kepada kita orang-orang yang bersedekah. Jelas? Terus sholat qobliyah tadi kan, itu kan sedekah subuh. Qobliyah kenapa paling istimewa? Qobliyah itu tadi sudah saya sampaikan, yang subuh itu sama 12 rakaat kan Anjar. Jadi 12 rakaat saja kita sholat satu hari satu malam, itu insya Allah kita dibangunkan gedung di surga, rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua sholat qobliyah ba'diyah itu bagus, tapi subuh memang yang lebih istimewa. Apalagi kita membacanya ada sebuah hadis ya Bu ya, keterangan dari baginda Sayyidina Muhammad SAW, kalau kita sholat sunnahnya itu, qobliyahnya itu baca alam nasrah, apa ya? Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak, sampai selesai. Lalu baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu qobliyahnya. Ba'diyah enggak ada. Adanya juga salat isyraq ya Bu ya. Salat isyraq setelah itu jam 6 atau jam 6 lewat ada salat isyraq. Qobliyah kita baca alam nasrah sama alam tara, maka insya Allah kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu surat itu lebih besar ketimbang dunia dan seisinya. Kelas? Nah, mungkin Ginanjar apa ambilin? Ya apa, kalau kita nggak punya uang untuk bersedekah, maka kita bisa bersedekah dengan tenaga. Kalau kita tidak punya tenaga, kita bisa bersedekah dengan pikiran. Nggak punya pikiran, bawa ke rumah sakit jiwa. Dan seringan-ringannya sedekah adalah dengan tersenyum saja, bermuka manis dan tersenyum, apalagi sambil sedekah sambil senyum ya Pak Haji ya. Kata basam sodako, senyum adalah sodako. Sodako ya Bu ya. Bermuka manis sodako saja. Sodako. Udah cantik tersenyum, maka bertambah cantiknya. Udah ganteng murah senyum, maka bertambah gantengnya. Orang yang goreng patut, orang yang mukanya kayak piring somai, tapi kalau dia mukanya manis dan tersenyum, maka berkurang jeleknya Ustaz ya. Kayak saya nggak kelihatan karena saya berusaha menutupi dengan cara tersenyum. Apalagi Pak Haji mengajarkan kepada kita, begitu bangun tidur jam 00 tersenyum. Jadi gimana Pak Haji, senyumnya banyak nggak senyumnya? Iya, 41 kali. Senyumnya 41 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ajarin senyumnya, ajarin. Perhatiin ya diri, biar belakang dekat, majuan. Ya Op. Iya, buat bapak-bapak dan ibu-ibu, seperti biasa Pak Haji bangun tidur, jangan dulu bijak ubin atau lantai, bersyukur dulu, baca alhamdulillah, terus baru senyum. Senyum itu karena kita lakukan setiap hari, itu ada tekniknya. Jadi kalau kita senyumnya biasa-biasa aja, bosen, dan juga itu banyak jumlahnya, 41 kali, dan itu sampai 21 detik. Ada tekniknya untuk senyum, misalnya kita senyum ke istri tanpa ada tekniknya, kita cuma pas bangun cuma gini doang, nggak enak gitu ya. Jadi ada tekniknya, itu dengan cara pernapasan. Senyum itu juga salah satunya tarik napas, tahan, baru senyum. Oke ya? Bareng-bareng. Ya. Tahan, senyum. Ulangi lagi. Tarik napas,
tahan, senyum. Sampai wajah kita tuh terasa banget darah-darah itu naik ke atas. Biasanya saya pakai tasbih counter supaya nggak salah gitu ya. Tasbih yang 10 ribuan itu. Jadi ulangi lagi ya. Tarik nafas, tahan, senyum. Nahannya jangan lama-lama, nanti senyumnya yang bawah. Oke, bapak-bapak ibu lagi, ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Tarik nafas, tahan, senyum. Lepas, itu satu. Tarik nafas lagi, tahan, senyum. Lepas, usahain giginya kelihatan, 7 gigi bisa kelihatan. Itu bisa ibu latihan juga suatu hari, mungkin bapak ibu pas ketemu lagi hajatan, kadang-kadang kita ketemu undangan, kita bingung juga ya, senyumnya gimana biar kelihatan kita bahagia. Biasain, tarik nafas, tahan, senyum. Makasih ya, makasih. Dan kalau di fotografi orang-orang model itu ada istilahnya matanya diisi. Artinya itu kita di foto itu, pas di foto itu tahan napas, matanya kamera. Itu lebih bagus dan bisa senyum, darah yang ada di wajah itu terlihat banget lebih segar. Jadi itu juga misalnya orang-orang fotografer matanya diisi. Jadi artinya tuh kita tarik napas, tahan, lihat kamera, baru cepret. Itu usahain nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu juga kalau mau acara kawinan, usahain kalau mau dipoto itu tarik nafas dulu, tahan, senyum. Oke ibu-ibu, pasti bisa ya? Tepuk tangan dong, luar biasa. Bapak dan Ibu yang baru datang mungkin belum tahu kali jadwalnya RDAY. Jadi RDAY nanti habis ini kita sholat asar. Habis sholat asar yang Bapak dan Ibu sedekah privat, nanti kita privat. Bapak dan Ibu yang mau ijab kabul sama anak yatim, nanti ijab kabul sama anak yatim. Maghrib, nah habis maghrib sampai isya kita isi dengan sholat tobat 18 kali. Jadi nggak ada kegiatan, masing-masing sholat masing-masing. Nanti habis sholat isya, Bapak dan Ibu langsung kita bikin acara yang paling the best acara, api unggun. Jadi nanti minta ke Allah ijab, nanti anak yatim ngaminin, ibarat doanya pesawat, amin anak yatim roket. Bapak dan Ibu nanti habis acara api unggun kira-kira selesai jam 10 malam. Nanti kita lanjut sholat tahajud di sini nih, di tempat sini. Boleh gak saya ikut Pak Haji? Boleh, nggak ada yang nggak boleh, boleh. Bersamaan dengan anak yatim. Nanti habis sholat tahajud, Bapak dan Ibu yang memang dapat kamar, ya masuk kamar. Yang nggak dapat kamar, Bapak Ibu bisa di sini. Nanti besok habis sholat subuh, kita langsung sarapan, langsung check out. Check outnya kalau bisa pagi. Kenapa? Karena biar nanti nggak satu arah. Besok tanggal 14 September hari Minggu, saya mau bikin lagi kayak begini, tapi mulainya jam 7 biar kita ngobrolnya lama. Kalau ini kan mulainya kita siang, nggak apa-apa kan? Karena kita nggak tahu ganjil genap. Jadi kita besok datangnya pagi jam 7 di sini. Bayar gak Pak Haji? Enggak lah, gratis. Kecuali Bapak dan Ibu yang nginep di kamar pasti bayar. Tapi bayarkan langsung ke hotel, nggak ke kita. Pak Haji, nanti boleh gak sih acara api unggun saya diijabin atau nanti sebelum maghrib diijabin? Saya sedekah, boleh. Nanti Bapak dan Ibu sedekah di belakang tuh sama Bunda Rosa, Bu Haji Rosa. Nanti sedekah. Pak Haji, saya cuma punya uang 100.000. Boleh, boleh. Nggak ada nggak boleh, boleh. Namanya buat anak yatim, nanti bagi-bagi. Nah maunya saya, Pak Haji, anak yatim kok makan telur gulung, boleh gak saya makan telur gulung? Boleh, boleh, boleh. Nanti habis makan telur gulung, Bapak langsung digulung, digoreng. Boleh lah Pak, jangan sedih hati ya. Oke, ya bisa. Oke, ada pertanyaan lagi gak sebelum kita sholat asar? Ayo, ada pertanyaan lagi ya? Ayo, bebas.
Atau mau nanya sama Pak Kiai langsung? Sama Pak Kiai langsung. Kan nanti soalnya Pak Ustadz Ginanjar hari ini jadi gimana bos? Jadi Pak Ginanjar hari ini mau berangkat ke Melbourne, Australia, mau terbang. Jadi Bapak dan Ibu nanya dulu ke Melbourne, Australia. Kecamatan Pandeglang. Kecamatan Pandeglang, Melbourne, Australia. Bapak mau kemana? Oh nanya, mic-nya mana? Mic-nya. Oh iya, pakai alat kelamin Bapak nggak bisa megang mic. Pakai mic alat kelamin Bapak. Bu, tadi ya Pak Haji bilang hari Jumat ini Bu ya, ini kan Sayyidul Ayam ya Bu ya, apalagi Jumat yang barokah. Nah Bapak Ibu nih Bu, ini paksakan kita. Jadi minta ridho Allah Bu, paksakan oleh kita sedekah untuk apa? Memulai anak yatim ya Bu ya. Sedekah untuk memulai anak yatim. Bapak ambil uang Bapak sedekah, insya Allah barokah. Jangan sayang-sayang ya Bu ya. Kita harus punya apa? Pengorbanan, biar nanti Allah yang urus semuanya ya Bu ya. Nah jadi jangan sayang-sayang Pak. Bapak misalkan mau sedekah 10 juta boleh, 5 juta boleh ya Pak ya, 2 juta boleh. Tujuannya illahi antam maksudi, tujuannya Allah waridhoka matlubi, mengharapkan ridho Allah. Ya Allah, saya ingin memuliakan anak yatim ya Bu ya, insyaallah berkah. Ini mumpung hari Jumat nih, barokah ya Bu ya. Bapak Ibu mau sedekah? Mau sedekah? Ah kurang kompak. Mau? Bapak yang mau nunjuk yang mau. Masya Allah, orang RDAY ternyata luar biasa. Luar biasa. Jadi nanti ijab sebelum maghrib itu masih jatuhnya hari Jumat barokah. Nanti ijab api unggun nanti itu masih hari Jumat, nanti jam 00 tahajud udah malam Sabtu. Makanya Bapak dan Ibu paksain di bulan yang barokah ini, hari Jumat barokah, Maulid Nabi, paksain bikin tahajud Allah ya. Pak Haji, aku mau tahajud bersama 500 anak yatim. Boleh. Nanti kita tahajud di sini. Yuk.